Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel Math Edu MNC College. Jangan lupa subscribe dan klik notifikasinya agar mendapatkan updatean info terbaru atau video-video terbaru dari YouTube channel kita. Nah, seperti sebelumnya, kali ini aku akan membahas dua jenis soal, yaitu soal Lots dan Hots tentang materi geometri. Nah, ini kalian pelajari di kelas 10 ya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan soal Lots. Oke. Ini soalnya. Pada kubus ABCDEFGH, tentukanlah besar sudut antara AH dan bidang BDF jika diketahui panjang rusuknya adalah 6 cm. Nah, bisa dipahami? Jadi seperti yang kita tahu, kubus itu semua panjang rusuknya sama ya, yaitu 6 cm. Oke. Seperti biasanya, untuk menyelesaikan soal matematika, kita harus menulis apa sih yang diketahui. Nah, ini yang diketahui. Dari soal, yang diketahui adalah panjang rusuk kubus yaitu 6 cm. Lalu, apa yang ditanya? Nah, yang ditanya adalah sudut antara AH dan bidang BDHF. Nah, AH ini merupakan garis dan BDHF ini merupakan bidang ya. Lalu, kita mulai menjawabnya. Nah, untuk mencari nilai alfa, nah karena kita mencari sudut, untuk mencari nilai alfa, kita salah satunya bisa dilakukan dengan mencari nilai sin alfa pada segitiga APH. Nah, kenapa segitiga APH? Nanti akan dijelaskan di gambarnya ya, di sketsa kubusnya. Nah, untuk mencari sin alfa perlu dicari AP dan AH. Kenapa sih? Nah, ini disketsakan seperti ini ya. Nah, ditanyakan besar sudut antara AH dan bidang BDHF. Nah, garis AH dan bidang BDHF itu sudutnya terbentuk di sini ya. Nih, di sini. Nah, untuk mendapatkan sudut ini bisa dilihat gambarnya. Untuk mendapatkan nilai alfa, kita bisa menggunakan rumus sin alfa pada segitiga APH. Ini APH. Saya gambarkan di sini biar lebih jelas. Nah, untuk mendapatkan nilai sin alfa, seperti yang kita tahu, rumus sin itu depan per miring. Nah, depannya itu panjang garis AP dan miringnya itu panjang garis AH. Sehingga kita perlu mencari panjang garis AP dan panjang garis AH. Oke? Sampai sini paham kan? Oke, kita lanjut. Ini kita tampilkan juga gambarnya. Nah, pertama kita cari panjang AP dulu ya. Nah, kalau dari sini terlihat kan, untuk mencari AP kita bisa mencari AC terlebih dahulu karena panjang AP itu setengah dari panjang AC ya. Oke. Nah, rumus AC itu apa? Bisa kita cari dengan menggunakan rumus Pitagoras ya. Jadi AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Sama dengan akar dari 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Nah, 6 itu dari mana? 6 itu dari tadi ya yang diketahui di soal karena panjang rusuk kubus itu 6 cm. Sehingga didapatkan akar 72 atau sama dengan 6 akar 2. Nah, kenapa bisa gini? Karena akar 72 itu kan hasil perkalian dari akar 36 dikali akar 36 dikali akar 2. Jadi, tercoret. Seperti ini ya. Jadi, akar 36 dikali akar 2.
Nah, 36 itu akar dari berapa sih? Nah, kita tahu kan akar 36 itu akar dari 6. Jadi 6-nya bisa kita keluarkan sehingga hasilnya 6 akar 2. Nah, dari sini tentunya kita bisa mendapatkan panjang AP. Nah, panjang AP itu berapa? Seperti yang kita tahu, AP itu sama dengan setengah dari panjang AC, sehingga setengah dikali 6 akar 2 sama dengan 3 akar 2. Nah, mudah bukan? Selanjutnya yang perlu kita cari adalah panjang AH tadi ya untuk mencari sin alfa. Nah, panjang AH itu kita dapatkan dari mana? Nah, jika kita lihat di gambarnya, AH ini kita dapatkan dari sama ya sama seperti mencari garis AC, yaitu dari rumus Pitagoras, yaitu AE kuadrat ditambah EH kuadrat, sehingga panjang AH sama dengan akar dari AE kuadrat ditambah EH kuadrat sama dengan 6 akar dari 6 akar 2 ditambah 6 akar 2, yaitu akar 72, dan kita sederhanakan menjadi 6 akar 2. Nah, setelah kita mendapatkan AP dan AH, baru kita bisa mencari nilai dari sin alfa. Nah, sin alfa sama dengan AP per AH ya, karena sin itu depan, yaitu AP, miringnya AH, depan per miring, AP per AH, sehingga sin alfa sama dengan AP 3 akar 2 dibagi AH 6 akar 2, sehingga jawabannya sama dengan setengah. Nah, sebelumnya yang ditanya soal itu hanya nilai sudutnya ya, nilai alfanya. Jadi kita harus mencari nilai alfa. Nah, sin alfa sama dengan setengah. Nah, nilai sudut berapakah dari sin itu yang menghasilkan nilai setengah? Nah, kita dapat dengan mudah mengetahuinya, yaitu 30 derajat. Sehingga kita dapatkan nilai alfanya 30 derajat, karena sin 30 derajat sama dengan setengah. Oke? Mudah bukan? Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu soal HOTS. Nah, ini soalnya. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 12 cm, titik P terletak pada perpanjangan rusuk DC, sehingga DC dibanding CP sama dengan 3 dibanding 1. Jarak titik P terhadap garis AH adalah, nah, sama seperti sebelumnya, kita tulis dulu. Yang diketahui apa sih? Yang diketahui ternyata panjang rusuknya 12 cm, panjang rusuk kubusnya 12 cm. Lalu titik P merupakan terletak pada perpanjangan rusuk DC. Oke, nanti kita bisa sketsakan. Selanjutnya DC dibanding CP sama dengan 3 dibanding 1. Selanjutnya apa sih yang ditanya? Yang ditanya itu jarak titik P terhadap garis AH. Wah, ini yang ditanya, oke? Nanti bisa terlihat dengan mudah jika kita sketsakan. Nah, gimana cara jawabnya? Cara jawabnya bisa kita lihat. Yang pertama, sketsakan kubus terlebih dahulu. Seperti yang kita tahu dari soal tadi, P itu merupakan perpanjangan dari DC. Nih, perpanjangan dari DC. Nah, misalkan proyeksi titik P ke garis AH adalah titik O, ini ya. Titik O terletak di tengah AH karena HP sama dengan AP. Ini sama ya, ini nanti membentuk segitiga. Maka untuk mencari jarak titik P terhadap garis AH, P terhadap garis AH adalah garis OP. Ini ya yang ditanyakan oleh soal. Sehingga untuk mendapatkan garis OP, kita perlu mencari HP dan garis HO ya, terlihat ya segitiganya. Untuk mencari garis OP, kita memerlukan panjang garis HP dan panjang garis OH. Oke, sampai sini mengerti? Oke, lanjut aja kita ke pembahasannya.
Pertama, kita harus mencari HP terlebih dahulu. Tapi untuk mencari HP, kita lihat di segitiga yang berwarna merah, kita perlu mencari panjang DP dan panjang DH. Ya. Nah, tapi DH itu merupakan rusuk kubus. Jadi sudah diketahui bahwa panjang DH adalah 12 cm. Oke, ini sudah terjawab. Selanjutnya, panjang DC adalah 12 cm juga karena rusuk kubus, tapi yang kita perlukan adalah panjang garis DP. Nah, kita perlu mencari panjang garis, karena DC sudah diketahui, berarti kita perlu mencari panjang garis CP, ya. Nah, dalam soal diketahui DC dibanding CP sama dengan 3:1. Maka kita bisa mencari panjang CP. Jadi CP sama dengan 1/3 kali DC, ini tinggal pindah ruas ya. 1/3 dibanding CP sama dengan 1/3 dikali DC, ini nanti bisa dijabarkan ya. DC per CP sama dengan 3:1, sehingga CP sama dengan 1/3 dikali DC. Oke? Jadi 1/3 dikali DC sebelumnya sudah diketahui 12 cm, sehingga didapatkan panjang garis CP sama dengan 4 cm. Oke? Mengerti ya? Nah, karena sudah didapatkan panjang garis CP, kita bisa mencari panjang DP. Karena panjang garis DP yaitu DC ditambah CP. Nah, DC-nya itu 12 cm dan CP-nya kita dapatkan 4 cm. Sehingga 12 ditambah 4 sama dengan 16 cm. Nah, sehingga kita bisa mencari panjang HP dengan rumus Pythagoras ya, jika kita lihat segitiganya. Jadi HP sama dengan DH kuadrat ditambah DP kuadrat, sama dengan akar DH kita dapatkan 12 cm dan DP kita dapatkan 16 cm. Sehingga didapatkan akar 400. Nah, seperti yang kita tahu, akar 400 bernilai 20. Oke? Sudah kita dapatkan nilai HP. Selanjutnya apa yang perlu kita cari? Kita perlu mencari nilai OH. OH, oke. Cari nilai OH. Nah, OH ini jika dilihat dari sketsa kubus, kita bisa dapatkan dari panjang AH, karena seperti yang diketahui tadi, O itu merupakan titik tengah dari AH. Jadi OH itu nanti nilainya setengah dari AH. Jadi kita mencari nilai AH terlebih dahulu. Nah, sama seperti sebelumnya, untuk mencari nilai AH kita bisa gunakan teorema Pythagoras, yaitu AH sama dengan AE kuadrat ditambah EH kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan akar 288 sama dengan 12 akar 2 ya. Selanjutnya dapat kita cari panjang OH. OH itu setengah dari AH. Jadi setengah dikali AH sama dengan setengah dikali 12 akar 2 yaitu 6 akar 2. Oke? Karena dua unsur ini sudah kita dapatkan, HP dan OH, kita bisa mendapatkan panjang garis OP. Karena jika kita lihat, untuk mencari OP kita perlu cari OH dan HP, seperti yang tadi saya bilang. Jadi, OP sama dengan, karena ini merupakan garis tingginya, berarti sisi C yang ini C, dikurang yang ini ya, maksudnya yang miring dikurang yang sisi ini. Jadi HP kuadrat dikurang OH kuadrat. Berbeda ya jika teorema Pythagoras yang kita cari sisi miringnya. Kalau sisi miring itu ditambah ya, karena C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini kalau misalnya kita cari B kuadrat, berarti rumusnya akar dari C kuadrat dikurang A kuadrat gitu ya. Jadi HP kuadrat dikurang OH kuadrat. Nah, HP itu kita dapatkan berapa tadi? HP kita dapatkan 20 cm. Dikurang dengan panjang OH kita dapatkan 6 akar 2. Sehingga 20 kuadrat dikurang 6 akar 2 kuadrat sama dengan akar 328. Jadi ini bisa kita sederhanakan menjadi 2
akar 82 karena akar 328 itu didapatkan dari 4 dikali 82. Oke. Seperti itu ya. Sampai sini paham? Nah, karena kita sudah mencapai akhir, kita mendapatkan kesimpulan bahwa jarak titik P terhadap garis AH yang diproyeksikan melalui garis OP yaitu hasilnya 2 akar 82 cm. Oke? Mudah bukan? Terima kasih ya yang sudah nge-subscribe, like video, menonton video kami, dan jangan lupa aktifkan notifikasinya. Tunggu video-video terbaru dari kami. Sekian dari aku, Rahma Maliana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.